fans. Di suatu rumah sakit jiwa terdapat 2 orang perawat yang akan melakukan perawatan khusus kepada pasien baru. Dengan masalah isolasi sosial, kemudian kedua perawat tersebut akan melakukan pengenalan dan pendekatan kepada pasien baru tersebut. Namun, pasien tersebut masih malu-malu dan tidak mau berbicara dan menghindar. Tetapi pasien tersebut terlihat malu dan tidak mau berbicara dan menghindar. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Sherly yang bertugas di Rumah Sakit Cisarua ini. Dan saya juga nggak sendiri Mbak, ada rekan saya. Pagi Mbak, perkenalkan saya Gina, panggil saja saya Gina. Kami akan membantu merawat Mbak selama di sini. Sebelumnya, nama Mbak siapa? Boleh tahu nama Mbak siapa? Saya Ratih. Biasanya suka dipanggil apa? Ratih. Oh, Mbak Ratih ya, bagus namanya seperti orangnya. Gimana Mbak Ratih kabarnya hari ini? Baik. Apa yang sedang Mbak rasakan saat ini? Baik, Mbak, begini. Saya di sini ingin berbincang-bincang dengan Mbak sebentar saja. Sekitar 15 menit, apakah Mbak bersedia? Bagaimana Mbak? Apakah bersedia? Saya ingin sendiri dulu. Tidak ingin diganggu hari ini. Baiklah, kalau begitu mungkin kita bisa besok saja ya Mbak. Besok kami akan datang kembali pukul 10 seperti hari ini ya Mbak. Untuk tempatnya Mbak ingin kita berbincang di mana? Sini saja. Sini. Baik, di sini saja ya. Baik, kalau begitu saya tinggal dulu ya. Besok saya kesini lagi. Sampai bertemu besok dengan saya dan rekan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari berikutnya, perawat Indah menemui kembali agar membantu pasien untuk lebih banyak berinteraksi. Pasien pun sudah mulai sedikit mau berbicara dan rasa malunya sudah menghilang. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Perkenalkan saya perawat Gina yang kemarin bertemu dengan Mbak. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Baik. Apakah Mbak sudah sarapan? Seperti janji kemarin, di sini saya akan berbincang-bincang bersama Mbak sekitar 15 menit. Apakah Mbak bersedia untuk berbincang-bincang hari ini? Iya. Baik, sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan berbincang-bincang di sini ya. Bagaimana Mbak perasaannya hari ini? Biasa saja. Baik Mbak, sebelumnya saya ingin tahu mengenai Mbak, apakah boleh? Boleh. Jika saya boleh tahu, Mbak tinggal di rumah dengan siapa? Dengan ayah, ibu, adik. Siapakah orang yang paling dekat dengan Mbak? Ibu, adik, ayah. Apakah Mbak suka berinteraksi dengan orang lain selain keluarga Mbak? Tidak. Kalau boleh tahu, siapa orang yang jarang berinteraksi dengan Mbak?
Saya tahu, saya tuh ya sempet ngelakuin kesalahan. Maaf Mbak, kalau boleh tahu kesalahan apa yang Mbak lakukan sehingga Mbak tidak mau berinteraksi dengan mereka? Saya malu. Apakah saya boleh cerita ke suster? Tidak apa-apa Mbak, dengan Mbak bercerita dengan saya, dengan apa yang Mbak rasakan, mungkin kami bisa membantu masalah apa yang Mbak hadapi saat ini. Sebenarnya saya tuh pernah masuk penjara karena ya gitu kesulitan ekonomi, jadi ya saya jual obat-obatan sama yang terlarang gitu. Begitu. Setelah peristiwa tersebut, apa yang Mbak lakukan? Saya malu, ya saya mengurung diri di rumah, saya takut, saya tidak mau berinteraksi dengan orang lain karena saya merasa orang-orang tuh tidak ada yang mau percaya lagi sama saya. Mbak, mungkin itu hanya persepsi Mbak saja. Bukan berarti Mbak harus menghindari pada setiap orang, karena tidak semua orang itu memiliki pikiran yang seperti itu kepada Mbak. Baik Mbak, mumpung masih pagi, gimana kalau kita jalan-jalan mengelilingi taman agar bisa sedikit menghilangkan perasaan dan pikiran Mbak? Mereka pun pergi ke taman lalu sambil berbincang-bincang. Gak apa-apa sih sebenarnya, dicoba dulu aja. Coba lagi, coba terus. Semoga yang ini berhasil. Mereka pun berjalan-jalan sambil berbincang-bincang, lalu setelah itu mereka kembali ke ruangan. Bagaimana perasaan Mbak sekarang setelah kita melakukan aktivitas tadi? Ya saya senang karena saya bisa berbicara lagi dengan orang lain gitu. Baik, saya ikut senang ya Mbak. Mungkin untuk hari ini cukup. Saya berharap dengan hal ini Mbak sudah mulai mau berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. Besok kita akan melakukan hal yang sama lagi. Mungkin akan dibantu oleh perawat Shirley yang akan dibantu dengan Mbak. Apakah akan dilakukan di waktu dan tempat yang sama? Iya, di sini. Baik, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit, sampai bertemu besok dengan perawat Shirley. Keesokan harinya, perawat Dina kembali menemui pasien dan akan melakukan suatu permainan agar membantu pasien untuk berbicara dengan orang lain secara bertahap. Halo Mbak Ratih ya. Pagi ya Mbak ya. Gimana sekarang kabarnya? Apakah baik? Baik. Oke Mbak, sebelumnya perkenalkan ya, saya perawat Shirley. Sesuai dengan janji kemarin dari perawat Dina ya, bahwa hari ini yang akan menemui Mbak adalah saya. Sebelumnya apakah Mbak sudah makan, sudah sarapan? Sudah. Oke Mbak, jadi hari ini saya ingin mengajak Mbak untuk bermain. Untuk tempatnya apakah ingin di sini atau di mana? Ya, di sini aja. Bermain seperti apa? Nah, Mbak, untuk permainannya itu saya ingin mengajak Mbak untuk cara bagaimana sih kita itu berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Mungkin saya praktekkan terlebih dahulu ya. Nah
Nah Mbak, untuk permainannya itu bisa dengan Mbak menyebutkan nama Mbak, kemudian Mbak sukanya dipanggil siapa, dan yang ketiga adalah Mbak berasal dari mana. Contohnya, halo Mbak, saya Sherly Agustin. Saya senang sekali jika saya dipanggil Cei. Saya berasal dari Cimahi. Nah, itu untuk cara berkenalannya. Sekarang, apakah Mbak bisa mempraktekkan? Seperti perkenalkan, nama saya Ratih, asal dari Bandung. Nama Mbak siapa? Mbak dari mana? Tuh. Baik Mbak, sudah cukup bagus ya. Tapi mungkin lain kali Mbak bisa menanyakan hal-hal tersebut, pertanyaan tersebut secara satu-satu. Begitu ya Mbak. Nah sekarang coba dipraktekkan lagi. Perkenalkan, nama saya Ratih, saya berasal dari Bandung. Nama Mbak siapa? Baik Mbak, nama saya Prawi Sherly. Mbak senang dipanggil apa? Saya senang jika dipanggil Cei atau Sherly. Mbak asalnya dari mana? Berarti saya dari Cimahi. Seperti itu ya Mbak. Nah Mbak, seperti itu ya. Kemudian nanti Mbak bisa eksplor lagi pertanyaannya. Mbak bisa tanyakan seperti hal-hal yang menyenangkan, hobi, kemudian makanan yang disukai, dan lain-lainnya. Itu kan. Wah, Mbaknya sudah cukup pandai ya Mbak dalam berkenalan. Baik, bagaimana Mbak perasaannya setelah tadi kita berkenalan? Ya, saya senang sekali gitu, soalnya saya mulai bisa berinteraksi kembali sama orang lain. Oke Mbak, boleh diingat-ingat lagi ya apa yang kita pelajari hari ini. Nanti kita jadikan kegiatan seperti ini menjadi jadwal kegiatan harian. Sampai 1 jam telah berlalu, mereka pun melupakan waktu yang telah disepakati dan terlihat pasien merasa lesu. Baik Mbak, bagaimana jika besok kita coba berkenalan seperti tadi dengan orang lain? Apakah Mbak bersedia? Boleh? Baik, jika boleh, saya rasa cukup untuk hari ini. Kita lanjutkan di besok ya Mbak ya. Saya izin pamit terlebih dahulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Permisi ya Mbak. Esok itu nanti pun tiba. Rawat inap tidak datang sendiri yang membawa temannya Eli yang merupakan pasien yang sama seperti Mbak Ratih. Baik, pagi Mbak. Pagi, Sus. Nampaknya hari ini Mbak terlihat sangat bersemangat sekali ya. Oke Mbak, jadi sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini kita akan melakukan komunikasi lagi dengan orang lain. Nah, sekarang saya membawa Mbak Eli. Jadi ya, Mbak bisa praktekkan seperti kemarin kita lakukan perkenalan ya. Silakan Mbak dipraktekkan. Pagi, Mbak. Boleh diperkenalkan namanya seperti kemarin, kemudian asalnya dari mana? Perkenalkan, saya Ratih, asalnya dari Bandung. Kalau Mbak siapa namanya? Nama saya Eli. Mbak bisa panggil saya Eli. Mbak asalnya dari mana? Saya berasal dari Jakarta. Mbak anak keberapa? Saya 3 bersaudara dan saya anak Sama saya juga anak pertama. Eli pun meninggalkan mereka dan perawat inap bersama dengan pasien melakukan terminasi terlebih dahulu. Baik Mbak, karena sudah tidak ada yang akan dibicarakan lagi, Mbak dapat menyudahi perkenalan ini. Nanti Mbak Ratih bisa membuat janji untuk bertemu lagi dengan Mbak Eli ya. Baik, Mbak Eli juga sudah selesai ya
Mbak Eli silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih ya Mbak Eli. Baik, Sus. Saya pamit dulu ya, Mbak Rati. Ya, sih. Pasien pun terlihat lebih baik dan berinteraksi dengan orang lain secara normal sehingga pasien sudah diperbolehkan untuk pulang. Wah, tadi Mbaknya sangat bagus sekali ya untuk perkenalannya. Mbak bisa pertahankan seperti tadi cara berkenalannya. Kemudian juga Mbak bisa mengeksplor lebih banyak topik lagi supaya komunikasinya makin lancar. Nah, setelah tindakan ini, apakah Mbak merasa lebih senang atau bagaimana perasaannya Mbak? Saya senang sekali, Sus. Akhirnya saya bisa mempunyai teman lagi. Ternyata berinteraksi dengan orang lain tidak seburuk itu ya. Alhamdulillah Mbak, kalau seperti itu saya juga ikut senang ya Mbak. Semoga kedepannya Mbak juga bisa berinteraksi lebih baik lagi. Mbak juga harus sering-sering berinteraksi dengan orang-orang di sekitar ya Mbak ya. Ya Sus, mungkin nanti saya akan berusaha untuk lebih baik lagi, untuk berinteraksi dengan orang lain, dan berusaha untuk tidak menarik diri dari lingkungan sekitar saya. Baik Mbak, mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita. Selanjutnya Mbak bisa lebih banyak lagi berinteraksi dengan orang lain secara bertahap ya Mbak. Ya Sus, nanti saya akan mencoba lagi untuk berinteraksi dengan orang lain. Baik Mbak, terima kasih ya atas kerjasamanya. Mbak berhak keluar dari situasi yang memang sekarang Mbak rasakan. Semangat ya Mbak ya. Ya, terima kasih banyak Suster. Baik, saya izin pamit dulu ya. Perawat pun berencana mendatangi keluarga pasien dengan tujuan mendiskusikan masalah yang dihadapi keluarga ketika di rumah dan cara menyelesaikannya. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya perawat Gina yang akan merawat Mbak Rati. Nama Mbak siapa? Nama saya Puspa. Kalau boleh tahu hubungan Mbak dengan Mbak Rati apa? Saya adiknya Mbak Rati. Baik, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Sekarang saya sedih. Apa yang membuat Mbak seperti ini? Saya sedih karena keluarga saya murung dan Mbak. Gimana kalau kita berbincang-bincang mengenai masalah kakak Mbak? Oke, kita diskusikan di sini saja ya. Kira-kira Mbak tahu nggak apa yang terjadi dengan kakak Mbak? Sepertinya hanya seperti saja sih Sus. Masalah yang dialami oleh kakak Mbak itu disebut isolasi sosial. Apa itu isolasi sosial Sus? Isolasi sosial itu adalah salah satu gejala penyakit yang juga dialami oleh pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Yang lain tanda-tandanya antara lain tidak berinteraksi dengan orang lain, mengurung diri dan berbicaranya dengan wajah menunduk. Kira-kira apa ya Sus penyebabnya? Salah satu penyebab masalah ini muncul ketika karena memiliki pengalaman yang mengecewakan. Karena kakak saya dulu Bisa jadi itu yang menyebabkan kakak Mbak seperti ini sekarang. Kira-kira Sus, kalau misalkan kakak saya tidak ditangani dengan cepat, apakah ada dampak? Apabila masalah isolasi sosial ini tidak diatasi dengan baik, maka seseorang bisa mengalami halusinasi, yaitu mendengar suara atau melihat bayangan yang sebetulnya itu tidak ada. Untuk cara mengatasi hal tersebut apa ya Sus? Ada beberapa hal untuk mengatasinya. Pertama, kalau keluarga itu harus membina hubungan saling percaya dengan bersikap peduli terhadap Mbak Rati. Kedua, keluarga perlu memberi semangat dan dorongan kepada Mbak Rati untuk bisa melakukan kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Ketiga, beri pujian yang wajar dan jangan berikan Mbak Rati itu sendiri. Maka dari itu, kalau Mbak lihat Mbak Rati itu sedang sendirian atau sedang diam, lebih baik diajak ngobrol. Tuh. Jadi jangan dibiarin sendiri di rumah. Baik Sus, nanti saya dan keluarga akan mencobanya. Apakah dia ingin ditanyakan kembali? Sepertinya sudah cukup Sus.
Baik, besok teman saya perawat Sally yang akan kesini lagi pukul 9 untuk membahas perkembangan kakak Mbak ya. Baik sus, tapi untuk besok saya tidak di sini, akan ditemani oleh ibu saya karena saya akan bekerja sus. Oke, baik kalau begitu terima kasih ya. Terima kasih sus. Hari selanjutnya perawat inap mendatangi keluarga pasien untuk mengevaluasi masalah yang didiskusikan kemarin dan memberikan solusi penyelesaian masalahnya. Pagi Ibu, sebelumnya Ibu perkenalkan ya, saya perawat Sally yang memang bertugas di Rumah Sakit Cisarua. Sebelumnya boleh diperkenalkan diri dengan Ibu siapa? Saya Ibu Evi sus. Oke, Ibu Evi ya. Ibu Evi ini siapanya Mbak Rati ya? Sebagai apa? Saya ibunya Rati sus. Oh, ibunya Mbak Rati. Baik ya Bu ya, sebelumnya kemarin itu saya sudah menjelaskan kepada Mbak Tasya ya. Mbak Tasya, apakah sudah dicoba oleh keluarga? Alhamdulillah sudah sus, dan alhamdulillah juga Rati sekarang perkembangannya sudah membaik, sudah banyak bicara, akan tetapi sesekali suka pendiam gitu sus, masih agak susah buat berbaru sus. Baik Ibu, mungkin nanti Ibu bisa mengajak Mbak Ratih untuk lebih banyak jalan-jalan lagi ya ke tempat yang ramai atau ke kerabatnya. Kemudian juga Ibu bisa memberikan waktu juga untuk Mbak Ratih agar dia berusaha lebih banyak lagi untuk berkenalan atau berkomunikasi dengan orang lain ya Bu ya. Baik sus, nanti saya akan coba buat ajak jalan-jalan lebih lagi agar banyak berinteraksi dengan banyak orang juga. Baik Ibu, untuk lebih meningkatkan komunikasi anak Ibu lagi, untuk meningkatkan kesembuhan anak Ibu, bagaimana kalau misalkan kita belajar cara berlatih untuk berkomunikasi dengan anak Ibu? Apakah Ibu bersedia? Saya mau sus. Baik Ibu, mungkin untuk contoh komunikasinya itu seperti baik anak Ibu sambil disentuh, boleh ya Bu ya. Ibu lihat-lihat sekarang kamu sudah cukup pandai dalam bercakap-cakapnya, kemudian juga perbincangannya sudah cukup lama. Ibu bangga sekali terhadap kamu. Nah, Ibu bisa mengatakan kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Apabila Ibu sudah memahami, mungkin bisa dipraktekkan terlebih dahulu Ibu. Baik sus, saya coba, boleh ibu pegang? Oh, boleh Ibu, boleh. Nah, ibu lihat sekarang perbincangan kamu, cakap-cakap kamu sekarang udah mulai panjang-panjang ya, udah lama bicara sama orang lainnya. Ibu sangat senang sekali nak. Ibu bangga sekali sama kamu nak. Kurang lebih seperti itu bukan ya sus? Iya, bagus sekali Ibu, seperti itu ya. Baik Ibu, mungkin bisa dibantu oleh keluarga yang lainnya juga, bukan hanya dari Ibu. Kita bisa saling memberikan support atau dukungan untuk Mbak Rati ya, supaya Mbak Rati juga dapat dengan cepat kembali pulih gitu Ibu ya. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Baik Ibu, bagaimana perasaannya tadi setelah dilakukan latihan? Saya sangat senang sekali sus, karena semoga aja ya sus dengan kegiatan kita, latihan kita kali ini bisa membantu anak saya cepat pulih. Amin ya Bu ya, semoga Mbak Rati juga cepat pulih. Baik Ibu, mungkin untuk hari ini latihannya cukup sampai di sini. Besok mungkin di tempat ini juga dan di jam yang sama Ibu bisa datang kembali, namun akan digantikan oleh perawat Gina ya Bu ya. Begitu ya baik. Baik Ibu, karena sudah selesai, mungkin saya akan pamit lagi ke ruangan saya. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Keesokan harinya perawat indah pun mendatangi keluarga pasien untuk menanyakan perkembangannya. Dan perawat pun terkejut ketika tahu bahwa pasien menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Selamat pagi Ibu. Saya pagi sus. Perkenalkan, saya perawat Ibu Gina. Bisa dipanggil Gina? Ibu siapa? Saya Wajib sus, sering dipanggil Wajib. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sepertinya Ibu terlihat senang sekali ya? Alhamdulillah sus, saya senang sekali. Baik, sesuai dengan janji kami yang kemarin, saya ingin tahu
menghubungi kami ya Bu ya. Baik sus, terima kasih banyak ya sus. Ya, mungkin cukup sekian ya Bu ya, mari. Baik sus, terima kasih. Baik Ibu, sama-sama, tapi Ibu juga harus ingat hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah perilaku yang ditampilkan oleh anak Ibu selama di rumah. Misalnya, kalau misalnya anak Ibu tidak mau bergaul dengan orang lain, menjadi pendiam dan jarang berbicara lagi, segera bawa anak Ibu ke rumah sakit. Jangan biarkan anak Ibu sendirian di rumah. Berikan juga dia aktivitas yang cukup, terutama sering-sering berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya, seperti sekarang ini. Karena dengan demikian akan membantu proses penyembuhan anak Ibu. Baik sus, terima kasih. Apakah ada yang kurang jelas dari penjelasan saya? Sudah cukup sus. Baik Ibu, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Dan akhirnya pasien sudah bisa berinteraksi dengan orang lain secara normal serta memiliki banyak teman sehingga pasien sudah bisa diperbolehkan untuk pulang. Pada pembelajaran kedua, semangat dan dorongan pada lain untuk bisa melakukan kegiatan bersama-sama. Saya ingat ketika berujian, nama saya melakukan dari sendiri. Saya Namanya siapa?